Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala sayyidul mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi bi asrari wa karamati fid darain amin. Radhiyallahu anhum ajma'in afdal. Masail fi baqiyatin nawafil. Permasalahan-permasalahan yang terjadi atau mungkin yang akan dihadapi pada masalah-masalah sholat-sholat sunnah. Al-afdal fi jami'in nawafil antakuna fil bait. Yang paling utama di dalam semua sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Afdal ya, afdal itu bukan berarti yang lain itu jelek, gitu paham ya. Boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di manapun, tapi yang paling utama sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Illa sunnatul ihram, kecuali sholat sunnah ihram. Itu biasanya kalau ambil mikot di mana itu? Kalau orang Mekah keluar ke mana? Tan'im. Nah, itu ke Tan'im, terus ambil mikot. Nah, sudah kadang dari hotel sudah pakai pakaian ihram, pergi dia naik taksi, belum niat ihram karena masih di Mekah, pakaiannya aja. Nanti kadang-kadang ya bawa pakaian sampai di Tan'im, baru dia ganti baju pakaian ihram, kemudian dia sholat sunnah ihram di sana. Sholat sunnah ihram, kemudian dia niat labbaik kan kayak begitu itu. Kemudian dia masuk labbaik Allahumma labbaik sampai dia di Masjidil Haram di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah begitu. Itu ihram, salat ihram. Itu sunnah dilakukan di luar rumah. Tan'im kalau di mana? Dari Mekah, kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali, ya. Di Bir Ali atau dulu itu apa namanya? Terkenal sekarang Bir Ali ya. Dulu apa sih lupa saya namanya. Yang penting ada itu di sana sudah pakaian ihram biasanya kan dari Madinah terus atau pakaian ihram sudah di hotel di tempat situ baru niatnya. Tawaf juga setelah tawaf itu sunnahnya ya tetap di Masjidil Haram untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Wadduha, duha ini ya di mana? Di luar juga, mungkin di musola, di tempat kerja, di mana? Istikharah, safar wal qudum minhu, pergi dan datang. Wa qabliyatul maghrib, qabliyah maghrib itu sunnahnya bukan di rumah tapi di masjid. Qabliyah maghrib ini ghairu muakkadah, tapi ghairu muakkadah juga masih sunnah. Wal mandurah, kalau ada orang nazar sholat sunnah tidak di rumah, ya dia di luar rumah. Wal qabliyah idza dakhala waqtuha, itu qabliyah juga jika sudah masuk waktunya. Wa idza kana mu'takifan, atau orangnya itu lagi iktikaf. Kayak begini ini kan jenengan iktikaf, sudah niat iktikaf tadi kan. Belum niat iktikaf sunnatan lillahi ta'ala sampai saya keluar, atau dengan nazar saya iktikaf, ini nadartul iktikaf hatta kharajtu min hadzal masjid, saya nazar iktikaf di masjid ini sampai saya keluar dari masjid ini, ya, selesai sudah ini.
Itu jenengan nanti kan posisinya insya Allah kan langsung sholat isya. Kalau mau sholat qobliyah isya boleh, ya itu ghairu muakkadah, tidak di muakkad, kadang dilakukan kadang tidak oleh Nabi, itu namanya ghairul muakkad. Tapi boleh dilakukan, jadi tidak usah berdebat lah. Kalau mau melakukan monggo, kebiasaannya di sini gimana? Langsung qomat apa sholat sunnah dulu? Langsung qomat, ya sudah biasa aja sholat langsung qomat. Itu boleh jenengan langsung qomat, berarti tidak melakukan sholat sunnah qobliyah isya. Ya sudah, nanti yang biasa sholat qobliyah isya bagaimana? Nanti setelah itu ada solusi dari ulama, bagaimana niatnya itu qobliyah wa ba'diyah. Nanti setelah sholat isya itu usolli sunnatal isya qobliyatan wa ba'diyah. Saya niat sholat sunnah isya qobliyah dan ba'diyah. Itu juga nanti setelah sholat, nah itu gitu. Nanti dapat pahalanya qobliyah sama ba'diyah. Kalau seperti saya ini bisa di jalan, karena saya keluar dari kampung saya, dari orang Singosari, ini masuk kota, saya di sepeda motor itu sudah boleh. Nih. Saya pakai mobil ya sudah, saya sholat sunnah di mobil, kadang-kadang boleh kayak begitu. Atau jenengan mau jalan, kalau saya mau jalan semuanya, boleh sholat sunnah sambil jalan itu boleh. Cuman mungkin ya agak aneh di kota ini, mulai kapan dong gitu. Tapi ya orang awam aja yang enggak, yang ada orang yang paham, masya Allah ya. Ya tinggal aja, oh masya Allah dia. Sampai segala waktunya dia manfaatkan untuk ibadah. Nah mungkin harus segera dia datang ke rumahnya, maka dia sholat sunnahnya sambil jalan, itu boleh, ada itu. Tapi ya dengan syarat bepergian. Kalau jenengan kan domisili di sini tidak boleh. Kalau saya boleh, karena saya ada domisilinya di Singosari. Itu sholat sunnahnya. Ya cuman agak aneh itu loh memang ya. Tapi ya kalau di mobil nggak ada yang tahu, di sepeda motor juga tidak ada yang tahu. Nah itu gitu. Terus kemudian waman khafa fawataha, ya. Atau bagi orang yang takut kehilangan nanti kalau saya itu sholat sunnah dulu di rumah, nanti ketinggalan saya jamaah nanti. Ya, maka dia sunnahnya di masjid, segera ke masjid untuk sholat sunnah di masjid. Ini kondisi afdol dan afdol aja ini. Terus kemudian atakasul, malas mungkin ya, orang malas. Malas itu ini termasuk untuk afdolnya ini dilakukan di masjid. Nanti kalau udah nyampe di rumah itu sudah malas, nah sholat sudah di sini aja dengan ba'diyah. Jadi tidak usah perlu perdebatan nanti. Ini ada mungkin kan beberapa jamaah kayaknya habis sholat isya langsung pulang. Ada yang juga sholat di sini. Maka melihat ini masing-masing orang itu berbeda untuk dia. Afdolnya kadang-kadang dia laksanakan di sini, ada yang laksanakan malahan di rumah. Secara umum afdolnya di rumah. Tapi kalau dia menghadapi malas nanti kalau udah nyampe di rumah, ya maka afdolnya di masjid, itu kayak begitu. Maka tidak usah nyikapi afdol dan afdolnya orang lah, paling enggak kita ini sendiri yang tahu. Nah, terus kemudian apa? Wa nawafil yaumil jum'ah. Salat sunnah hari Jumat. Itu qobliyah Jumat, itu biasanya ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ya. Berbeda pendapat. Oh, wali ihya'il buq'ah, atau juga Anda ingin menghidupkan masjid, sholat sunnahnya di masjid. Kalau di sini kan sudah hidup masjidnya, boleh jadi ada musola, tidak ada orangnya sudah. Maka dia datang duluan untuk menghidupkan musola itu supaya dia itu penuh dengan adanya kegiatan ibadah gitu. Pertama itu ada yang tanya, monggo. Tidak ada. Ya siap. Tentunya ya. Afdol itu berkenaan dengan pahala. Afdol itu lebih utama. Bukan berkenaan dengan salah dan benar itu ya. Kita ini kadang-kadang idealis.
Gak afdol itu, dipikir semuanya salah. Itu kan ada persepsi ya. Jadi cara pandang kadang-kadang sebagian orang itu gak afdol, itu sepertinya jelek. Kondisional ya kayak gitu berarti. Oke. Ada yang lain? Cukup, lanjut ya. Kenapa? Monggo. Qobliyah subuh. Secara umum bagus di rumah, Pak. Kecuali kasusnya seperti itu. Nanti kalau di rumah masih males, enak di masjid sudah tenang, kondisinya enak di masjid. Kalau di rumah mungkin tempatnya kurang nyaman atau apa, di masjid enak ada AC, kipas gitu, ya kan? Atau masih di rumah gimana lah kondisinya. Tapi yang afdol adalah di rumah untuk menghidupkan rumah dengan ibadah. Itu kan dalam perintah la taj'alu buyutakum maqabir, itu makna hadis ya. Hadis agama qol, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak pernah itu. Nah, makanya disunnahkan sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Qobliyah subuh di rumah. Ini saya pernah dengar ya. Istri Rasulullah berbeda pendapat tentang qobliyah subuh. Ada satu meriwayatkan, saya tidak pernah lihat Rasulullah sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, mungkin di dalamnya beliau waktu itu Rasulullah tidak pernah sholat langsung ke masjid, gitu. Tapi riwayatnya Siti Aisyah itu saya tidak pernah melihat Rasulullah itu meninggalkan qobliyah subuh. Karena rumahnya Aisyah paling dekat dengan masjid. Rumahnya Siti Aisyah paling dekat dengan masjid. Rasulullah sholat kemudian masjid. Makanya Siti Aisyah meriwayatkan tidak pernah aku melihat Rasulullah meninggalkan qobliyah subuh, qobliyah sholat fajar itu qobliyah subuh. Gitu. Gila baik. Nah, kalau seperti itu kasusnya berarti jenengan bagus di sini. Untuk jenengan. Untuk yang lain belum tentu kan gitu. Oh, itu mungkin boleh jadi gitu. Di sini kalau subuh langsung nggak lama kayak di masjid kayak maghrib gini. Oh 10 menit. Atau rumahnya jauh boleh jadi itu kayak begitu. Oh gitu ya, enggak apa-apa sudah. Ya. Enggak apa-apa sudah. Ya kita ini semangat aja sunnah-sunnah itu kita lakukan, mumpung masih hidup. Makanya orang-orang dikatakan itu semuanya akan merasakan khusr, kerugian itu kenapa? Ya ada kesempatan-kesempatan dia lewatkan. Ya mungkin kasusnya afdol tidak afdol kayak begini kan. Sebetulnya dia bisa melakukan yang afdol, tapi kondisinya dia melakukan yang fadol biasa atau yang di bawahnya afdol. Maka itu nanti akan ada penyesalan nanti di akhirat. Aduh tahu gitu, lihat pahalanya yang sangat besar itu ya begitu. Atau gambarannya orang sedekah 50.000 sama 100.000, yang menyesal yang mana ini? Dua-duanya nyesel. Kalau nanti kelihatan pahalanya nyesel kok 100.000 ya. Tahu saya kayak begini. Itu kayak begitu kondisi. Sudah, lanjut. Ada, monggo. Siap. Ya. Ya, sudah qomat apa adzan? Ya, sudah qomat. Nggih. Jadi belum selesai sholat sudah qomat. Gitu. Kita agak terlambat gitu Pak. Oh, datangnya agak terlambat. Oh, belum sholat selesai gitu. Ya kalau mungkin kasuistik sih ya mungkin diperkirakan. Jadi saya ini kayak begini. Besok bisa dipelajari. Saya jam sekian harus sudah kayak begitu. Kalau kasuistik ya enggak apa-apa gitu Pak. Tapi kalau istiqomah terlambat ya ini masalah gitu. Gitu. Oh bangunnya agak itu ya. Nah kalau begitu Pak lebih baik langsung ke masjid. Karena apa? Mendapati
takbiratul bersama imam itu lebih afdol daripada sholat sunnahnya itu. Iya, tinggalkan sholat sunnahnya. Kalau memang terlambat kayak begitu itu, ya daripada itu. Tapi ya itu boleh tapi afdol, pahalanya lebih besar berjamaah. Sudah, kemudian tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid. Ya rakaatani, tahiyatul masjid itu 2 rakaat, fa aksar, boleh lebih banyak. Dengan tahiyatul masjid selama ini mungkin yang tahu 2 rakaat ya. Nah, ini ternyata boleh lebih dari 2 rakaat. Bitaslimatin wahidah, dengan 1 salam. Mungkin 4. Tidak usah tahiyat awal, langsung nanti tahiyat akhir. Biasa kayak begitu, Pak. Ada itu memang. Makanya tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah dan dilakukan oleh Nabi. Dibagikan oleh Rasulullah itu. Salat witir itu enggak berapa yang saya pernah dengar riwayat itu langsung dengan 1 salam aja, enggak ada pakai tahiyat awal. Ada 9 ya, kita ini kan 11. Kita kan riwayatnya ada 11 kalau sholat witir kan gitu. 1 salam. Tidak tahu, saya lupa yang Rasulullah 1 salam itu. Pokoknya lebih dari 3. Terus kemudian watusannu ba'da dukhulil masjid. Tahiyatul masjid ini disunahkan setelah masuk masjid, bukan sebelumnya. Bukan sebelum masuk, tapi setelah masuk masjid. Maka ini namanya sebab mutaqaddim. Sebabnya itu mendahului. Jadi masuk dulu baru sholat. Ini berkenaan dengan boleh tidak bolehnya setelah subuh, kemudian setelah asar. Nah, jangan seumpamanya ke masjid ini sebelum adzan maghrib, jam 5:15 datang ke sini. Jenengan sholat tahiyatul masjid itu boleh, Pak. Yang haram itu adalah sholat yang sunnah yang tidak punya sebab. Kalau punya sebab mutaqaddim, sebabnya mendahului kayak tahiyatul masjid, kayak wudhu, itu boleh. Ya. Kalau yang mutaakhir, sebab mutaakhir kayak sholat safar ya, mau pergian. Habis asar jenengan mau pergi, semuanya biasanya kalau mau umroh, sholat sunnah safar dulu kan dari rumah. Sebelum mana sholat sunnah safar. Tapi kalau setelah asar nggak boleh karena sebabnya itu mutaakhir. Kan sholat dulu baru pergi. Beda dengan tahiyatul masjid, masuk dulu baru sholat. Nah, itu ada konsekuensi hukum tentang perbedaan sebabnya mendahului atau tidak. Wudhu juga gitu, habis wudhu kan baru sholat sunnah, itu boleh. Dengan habis subuh selesai batal, terus wudhu jenengan. Sebelum terbit matahari, jenengan wudhu dulu, terus kemudian sholat ba'diyah wudhu, boleh. Cuman nanti kalau orang awam-awam tanya, ini habis subuh sholat lagi, ada apa ini? Ada banyak kemungkinan, jangan cepet-cepet nyalahkan orang setelah subuh sholat lagi. Boleh jadi dia ba'diyah wudhu, atau boleh dia sudah keluar dari masjid, balik lagi ke masjid, atau boleh juga golongannya jamaah kodok-kodok itu. Tadi seperti saya anjurkan kalau kodok jangan di masjid. Orang awam-awam kasihan teranu nanti ini bisa suudon ini apa ini, aliran apa ini. Karena secara umum orang itu cuma tahu setelah subuh haram sholatnya kayak begitu. Hadisnya 1 itu tadi yang dia pahami. Ya, setelah asar 1 itu, pokoknya haram setelah asar, kemudian setelah subuh sholat. Pengecualiannya tidak dia pahami, gitu loh. Nih. Terus apa lagi ini? Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli. Ya. Dan bisa didapatkan dia itu dengan sholat fardu atau sholat sunnah. Maksudnya bagaimana? Yaskutut tolab walayasulu sabah illa innawaha inda bani hajar wa tahsulu biduni niyati inda romli. Jadi kayak begini ya, jenengan kasusnya seperti itu tadi. Di rumah sebetulnya kepingin sholat sunnah, tapi di sini sudah terlambat. Nah, kayak maghrib tadi,
kepingin sholat sunnah qobliyah tahiyatul masjid dulu, masuk masjid kepingin tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah maghrib seumpamanya tadi itu. Tapi kenyataannya jenengan terlambat, ini sudah sholat, jenengan kan niat, nah itu sudah dapat jenengan, sudah dapat pahalanya karena sudah niat. Menurut Imam Ibnu Hajar harus ada niat dia. Kalau menurut Imam Romli meskipun dia tidak niat sudah dapat sudah, karena dia sudah biasa melaksanakan, sudah dia dapat itu sudah. Sila baik, ya. Enggak tahiyatul masjid, enggak, boleh. Sunnah namanya kan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan lagi males ya, lagi capek, jenengan masuk enggak tahiyatul masjid, duduk enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi jenengan boleh sholat sambil duduk. Oh gitu, boleh jadi. Nah, enggak apa-apa. Waktunya cukup pun boleh, Pak. Ya, waktunya cukup jenengan. Kan kadang-kadang mut-mutan gitu loh. Capek sudah langsung duduk. Boleh. Ada juga yang tahiyatul masjid ini diganti dengan apa? Dengan baqiyatus sholihat. Itu loh. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ambil duduk. Sudah dapat itu. Wa tatakarrar bitaqarribuhul masjid. Dan salat sunnah tahiyatul masjid ini didapatkan kesunahan dengan berulang-ulang masuk. Jangan kayak begini keluar. Masuk lagi tahiyatul masjid lagi. Selesai, keluar lagi. Mau masuk, salat lagi. Tidak apa-apa. Sengaja saya kepingin sholat tahiyatul masjid berkali-kali. Keluar, masuk. Nah, tidak apa-apa. Orang beda-beda semangat ibadahnya, Pak. Ya, itu gitu. Di antara ada ulama-ulama yang model kayak begitu. Masuk pasar itu, Pak. Ada ulama-ulama itu, Pak. Karena ada fadilahnya masuk pasar itu. Barang siapa masuk pasar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahannya, diangkat 1 juta derajat. Baca itu aja. Ulama-ulama tahu riwayat hadis itu. Banyak di antara mereka masuk pasar, baca itu terus kemudian keluar sudah. Setiap hari masuk, keluar ya begitu. Kepingin dapatkan fadilahnya baca itu. Bu-ibu ini cocok, ya Bu ya. Belanjanya di mana? Di mall masuk pasar. Orangnya udah datang pagi-pagi ya. Nggak tahu orang yang jualan pakai pickup itu sudah masuk pasar atau enggak itu. Tapi di situ disebut riwayatnya masuk pasar, baca itu. Ya masing-masing orang Pak beda-beda. Yang kita ini ya terserah. Yang paling enak kita ibadahnya apa gitu, cocok-cocokan. Ada yang ibadah gitu sholat tak segitu banyak, tapi dia seneng sedekah, seneng pergerakan, seneng ini, macam-macam. Ada yang seneng puasa, ada yang seneng semuanya. Jarang biasanya. Ada yang seneng ilmu, kajian-kajian seneng dia duduk di kajian-kajian. Tapi kalau sholat tidak segitu semangat. Ya boleh jadi pemberian Allah Ta'ala. Jadi ada semangatnya masing-masing. Ya. Apa itu? Ya di gini Pak, mungkin dia dapat pahala sholat. Jadi kan gini, dia akan dekat dengan Allah, dia masuk surga dengan pahalanya sholat. Ada dia mendekat dengan Allah karena sholatnya tidak banyak, puasanya yang banyak, dengan puasa. Dengan ya
Ya beda-beda, cuman dia kayak begini. Yang penting kan masuk surga gitu loh. Ya jalannya ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil. Mobil pun macam-macam, Pak. Nah, ada pakai Honda, ada pakai Toyota, ada pakai Lexus, ya pakai ini. Ya itu kayak begitu jalannya. Ya kayak begini loh mungkin ya Pak. Kayak pekerjaan ini jenengan pahala ya. Jadi sholat ini pahalanya 100.000, puasa juga 100.000, tapi sama-sama 100.000. Ada orang kepingin, saya kepingin 200.000 gitu loh maksudnya. Ya berarti ya harus sholat, ya harus puasa gitu loh. Tapi sama-sama 100.000 Pak. Ya, penting kayak begini kenyang jenengan. Kalau sholat itu pahalanya rawon. Ya, kalau puasa pahalanya gule. Yang penting kan kenyang. Nah, jenengan mau rawon apa mau gule? Ya itu gitu. Oh, gitu ya. Ya berarti kapan puasa, kapan sholat. Berarti kapan rawon, kapan gule. Ya mungkin seperti itulah gambarannya. Jenengan yang enak mana? Kadang-kadang enggak Pak, pakai musibah Pak. Enggak banyak sholat, enggak banyak puasa, tapi dia banyak musibah sabar. Nah itu lebih besar pahalanya itu. Dalam riwayat itu, oh dia sakit, enggak punya uang, sakit lagi. Terus sudah sakit, gini banyak didolimi orang. Nah itu sudah dicaci, dihina, wah itu kayak begitu, diacuhkan semua orang. Itu, nah ini pahalanya besar ini. Karena pahalanya 24 jam dia ibadah, Pak. Dia sabar kepada Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu membawakan riwayat nanti di hari kiamat orang-orang puasa itu dipanggil oleh Allah untuk diberikan pahala puasanya. Kamu puasa, ini pahala puasamu. Sholat, ini pahala sholatmu. Haji, ini pahala hajimu. Tapi orang-orang yang ahli musibah itu Pak, yang hidupnya penuh cobaan, penuh ujian itu, dipanggil sama Allah, sudah sini, milih sendiri pahalanya. Ambil lo sendiri. Akhirnya orang yang sholat, orang yang haji, orang yang ini ngatakan, tahu gitu saya di dunia kepingin balak semuanya. Ya, penting semuanya banyak jalurnya menuju kepada Allah. Ya fokus pada kita masing-masing, potensi yang diberikan oleh Allah. Itu kayak begitu. Kayak begini kan posisi di sini kan masing-masing. Kayak saya mungkin posisinya di sini sebagai penterjemah kitab ini menyampaikan beberapa sekelumit ilmu yang saya tahu mungkin. Jenengan mendengarkan dengan seksama itu membahagiakan saya. Karena kalau jenengan tidak mau dengar ya kayak dodol jamu saya. Nah itu makanya jenengan pahalanya mendengar niatannya dan ini macam-macam masing-masing. Karena Allah Maha Kaya, masing-masing diberikan sesuai potensinya masing-masing gitu. Ya. Sudah terus kemudian apa? Wa in korubal faslu, sekalipun pisahnya sebentar ya, seperti saya sampaikan tadi, keluar ke sana, masuk lagi, sholat lagi. Ya, meskipun tadi kan boleh satu, terus kemudian 2 rakaat atau lebih salam 1, 6 rakaat umpamanya tahiyatul masjidnya 1 kali salam, boleh kan? Nah, boleh kayak begitu. Atau jenengan 2 rakaat salam keluar, masuk lagi tahiyatul masjid lagi. Ada kira-kira di Masjid Miftahul Jannah. Mungkin wali jalur lain ya mungkin ya. Jalur musibah kayaknya. Enggak Pak. Enggak ada yang musibah sini Pak. Jalur bahagia. Nah, terus kemudian watafutu bil julus amidan au nasian. Salat tahiyatul masjid itu hilang kesunahannya kalau dia duduk. Duduk sengaja ataupun lupa. Datang ada temennya, kemudian dia duduk gimana? Terus kemudian mau sholat tahiyatul masjid, tidak dapat dia. Akhirnya kalau dia sholat sunnah, dapatnya bukan tahiyatul masjid, tapi sholat mutlak aja, ada pahala sholat sunnah biasa.
Tidak pahalanya sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti dilarang loh ya. Tapi dia mau sholat, ya sholat apa. Tapi pahalanya bukan tahiyatul masjid sudah. Watol al faslu, dan perpisahnya itu panjang. Pisahnya itu lama. Duduknya lama ini. Wala tandari jutahiyah fi raq'ah wahidah. Sholat tahiyatul masjid itu tidak bisa masuk dalam satu rakaat. Mungkin mau tahiyat mau witir satu rakaat tidak bisa masuk. Karena tahiyatul masjid itu dua rakaat. Witir kan ada yang satu rakaat. Itu. Au sholatil janazah atau sholat jenazah. Sini ada sholat jenazah. Nah, jenengan datang, ini sholat jenazah, tidak bisa itu masuk itu sholat. Au sajadati syukri, atau dia niat sujud syukur. Nah, sujud syukur ini sudah pernah dibahas atau belum? Belum ya Pak? Hah? Lupa ya Pak? Sujud syukur itu harus ada sebabnya Pak. Sebab seperti apa? Sehat, habis sakit, sehat. Bukan setiap hari dengan sehat kan, saya sujud syukur karena diberi kesehatan, itu enggak kayak begitu. Atau jenengan habis sholat, sujud syukur habis sholat, enggak. Sujud syukur itu ya kayak ada rezeki yang fujaah, mendadak kayak begitu. Atau jenengan kelihatan ada kecelakaan tadi, terus jenengan selamat, itu sujud syukur boleh. Jadi ada kadang-kadang setiap hari mau pulang mesti sujud dulu. Maksudnya apa? Pamitan katanya gitu. Tidak ada itu. Pamitan mau pulang ya tidak ada. Jadi sujud syukur itu karena memang seperti ini jenengan dapat ilmu baru seumpamanya. Itu boleh dapat ilmu baru atau dapat uang transferan jenengan min haitsu la yahtasib ya uang gaib umpamanya tiba-tiba lu kok datang ini tuh, kemudian jenengan sujud syukur boleh itu kelahiran anak, kelahiran cucu itu boleh. Nanti dibahas sendiri bab sujud syukur itu. Au sujud tilawah. Sujud tilawah ini kan ketemu dengan ayat-ayat sajadah. Sini pernah juga kadang-kadang itu. Ya, hari Jumat tadi pagi subuh rutin. Ini yang hafid-hafid ini. Enggak? Hah? Oh sebulan sekali. Oh ya. Ya sebulan sekali ada baca surat Jum'ah itu ya. Wa idza lam yusolliha fayakumu maqama qiraatul baqiyatis sholihat arba'an. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita tidak sholat tahiyatul masjid, bisa menggantikan tahiyatul masjid itu adalah membaca baqiyatus sholihat 4 itu tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kali. Siap, nggih. Nggih. Ya. Salat tahiyatul masjid diganti dengan salat mutlak. Ya enggak dapat pahalanya tahiyatul masjid. Iya. Ya. Dan sholat mutlak dengan tahiyatul masjid afdol tahiyatul masjid. Ya, sholat mutlak anggap 50.000 atau 50 juta lah. Tahiyatul masjid 100 juta. Sholatnya sama persis. Sama persis 2 rakaat yang begitu. Tapi niat membuat dia berbeda. Dengan kodok, lebih kodok lagi Pak. Kodok lebih afdol lagi kalau bagi orang-orang yang masih punya kodok gitu-gitu. Nah, 100 juta kan tadi sholat tahiyatul masjid. Kalau kodok 70 kali itu 100 juta kali 70 berapa Pak? Berapa? 100 juta kali 70? 7M? Ya 7M. Selisihnya jauh, 70 banding 1.
Lanjut, sholat tarawih. Sholat tarawih. Yadkhulu waktuha bifi'lil isya. Sholat tarawih itu masuk waktunya setelah melakukan sholat isya. Kalau belum sholat isya, tarawih dulu, asal tarawih dulu. Sudah terlanjur di masjid tarawih, nanti sholat isyanya nanti, tidak bisa itu. Bagaimana? Kalau jenengan datang sudah sholat tarawih, ya sholat isya aja. Makmum, imamnya sholat tarawih, jenengan sholat isya. Setelah itu selesai salam, nanti ikut sholat tarawih. Nambah sesuai itu, tambah kalau mau lengkap ya ditambah setelah selesai nanti itu. Wa yakhruju bitulu'il fajri. Salat tarawih itu habis waktunya itu dengan terbitnya fajar fi layali Ramadan, dan terjadinya hanya di malam-malam Ramadan. Wa aqalluha, minimal salat tarawih itu rakaatani, 2 rakaat. Nah, cocok ya. 2 rakaat sudah dianggap tarawih. Wah, ini nanti pakai yang ini semuanya nanti. Wa aksaruha, mayoritas adalah isruna rakaah, 20 rakaat. Berbeda, orang-orang mau 8, mau 20. Di sini berapa? 8 ya. Tambah witir 3. Tapi pakai pakai Bilal ya. Pakai Bilal, yaitu berarti nanu ini. Bilali NU, 8-nya Muhammadiyah, ya bisa apa rukun ini banyak bodoh, semuanya ada itu. Ya ada gitu. Kadang-kadang kita diminta ya sholat, ya wes sudah. Ada berapa nih? 8 Ustaz ini. Oh ya wes ini. Kenapa 8? Capek. Oh ya wes itu. Ada ya wes sudah. Ya kalau hari apa itu di masjid ada undang kita, ya saya ikut 8. Jadi hampir setiap Ramadan ini enggak pernah 20 terus, enggak. Karena beberapa masjid itu ngundangnya 8. Wah, gitu. Ya sudah kita 8. Gitu. Wala buddha an yusallima fiha min kulli rakaatain. Kalau tarawih harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah, kemudian an-naflul mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa sholat mutlak ini? La hasrolah. Sholat sunnah sudah biasa. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah berpikiran sholat 100 rakaat pernah diajarkan Nabi apa enggak? Bukan kayak begitu caranya memahaminya. Sholatnya itu diajari Nabi sudah. Nabi sudah mengatakan apa? As-sholatu khairun maudhu. Sholat itu kebaikan yang pasti sudah. Enggak mungkin sholat itu enggak baik. Makanya dengan berapa kuat semampunya. Makanya ulama-ulama kita ada yang 100, 200, ada yang 500, ada yang 1000 sehari itu. Imam Qais kalau tidak salah itu ada ulama namanya Qais apa itu. Itu seharinya 1000 rakaat. Sholatnya 1000 rakaat. Ketika sudah agak tua, ya ini 1000 rakaat itu dia setelah sholat 1000 rakaat, ya memang diberi inayah oleh Allah untuk senang sholat ya. Itu ngomong masih setelah 1000 rakaat, semangat kau hai pemalas itu. Jadi semangat kau pemalas kayak gitu. Ada yang kayak begitu Pak. Terus kemudian ketika sudah tua enggak kuat, tinggal 500 rakaat per hari. Itu beliau sambil setelah selesai sholat 500 rakaat menangis beliau. Dhahabanissu amali, selesai. Hilang separuh amalku. Minta ampun kepada Allah karena separuh amalnya hilang. Minta maaf kepada Allah. Sama dengan kita, sama. Persis ya. Ya, kadang-kadang masih sholat sekian, merasanya sudah kayak paling soleh kan itu ya. Bahaya itu, perasaan merasa itu bahaya itu. Itu Imam Ar-Ra'i itu ulama besar juga pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini gurunya Imam Bukhari. Periwayatan hadisnya Imam Bukhari ambil dari Ahmad bin Hambal ini juga. Bersama gurunya nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris itu pernah diajak karena
seumur selisih berapa tahun gitu. Diajak Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam Ahmad, di sana ada ulama ajib. Nanti kalau kamu tanya sama dia, kamu akan dapatkan jawaban yang hebat. Ar-Ra'i namanya. Nah itu ketika itu Imam Ahmad diajak sowan ke Imam Ar-Ra'i ini. Pengembala tapi ulama besar. Imam Ahmad Syafi'i datang sama Ahmad bin Hambal, tanya sama dia, Ahmad. Hanya dia tanya, ya Imam Ar-Ra'i ini, kalau seseorang lupa rokaat 3, dia sudah 3 atau 2 dia, sudah rokaat ketiga dia bingung, saya 3 atau 2. Itu bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Imam Ra'i, ditanya, mazhabku atau mazhabmu? Kata Imam Ahmad bin Hambal, dua-duanya. Katanya Imam Ra'i, kalau mazhabmu itu ngambil yang paling sedikit. Kalau 3 atau 2 saya ini, maka kamu harus ngambil yang 2, itu mazhabmu. Loh, kalau mazhabmu bagaimana? Kalau mazhabku ngambil 2, nanti setelah itu ya puasa, kalau tidak salah itu harus puasa berapa kali gitu, lupa. Atau sholat sunnah 500 rakaat untuk nebus itu. Karena dia sudah sembrono, dia sholat berani lupa kepada Allah. Jangan pakai ini dengan tidak kuat. Halo, ya karena orang konsekuennya kepada Allah. Nah, makanya kita sedikit-sedikit tahu sejarah-sejarah beliau-beliau itu supaya kita ini, oh ternyata ini masih belum apa-apa kita ini, sehingga semoga dapat barokahnya beliau suatu saat ya, kita ini dapat berjumpa dengan beliau dan kumpul sama orang-orang yang soleh semuanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa sirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.